Apa pendapat kakak tentang di dunia industri film? Sebagai kakak yang baru debut banget nih menjadi scriptwriter di judul film Semua Akan Baik-Baik Saja. Terlihat sangat menyenangkan, terutama tahun-tahun belakangan karena jenis film yang masuk dan berhasil di Indonesia tuh sekarang jadi banyak banget jenisnya dibanding tahun-tahun lalu, atau mungkin aku aja yang kurang nonton. Cuma kayak aku ngelihat sekarang marketnya itu jauh lebih diverse. Dan karena demand marketnya jadi lebih diverse, artinya ada lebih banyak ruang untuk dieksplor sama filmmaker lokalnya. Dan kita juga banyak banget kolaborasi sama luar negeri ya. Maksudnya PH-PH gede kita tuh banyak banget sekarang kolaborasi sama luar negeri karena kayaknya mereka memandang kita sebagai negeri yang marketnya tuh wah banget gitu untuk cari duit. Harusnya orang bisa kaya di film sih. Menurut aku film itu adalah industri yang kamu bisa cari duit cepet kalau kamu tahu caranya dan kamu beruntung. Number one, kalau kamu tahu caranya, kamu beruntung, kamu dikelilingi orang baik. Hai all, welcome. Di sini aku bersama Kak Ocir, gitu ya, emang harus bareng ya. Oke, bersama Kak Ocir yang biasa nulis film-film short, film pendek. Terus yang sekarang baru debut film panjang itu Semua Akan Baik-Baik Saja ya. Ya, Yes, gimana Kak? Pertama kali debut dengan film yang wow banget nih sampai masuk box office. Wah. office. Oke, aku klarifikasi sedikit ya. Oke. Sekarang pekerjaan aku itu mostly nulis film, nulis series, mini series dan mikrodrama alias dracin ya. Atau terserah mau drama Indonesia, drama Cina, pokoknya itu gitu ya. Oke, Kalian drama. tahu ya apa Ya, maksudnya ya, gitu tahu. mikrodrama itu gitu. As in gimana rasanya punya film quote unquote box office. Yes. Apa sih definisinya di atas 1 juta gitu ya? Iya, di atas 1 Di atas juta. 1 juta Iya, penonton. 1 juta penonton. Senang, bangga dan berharap semoga itu jadi pintu buat peluang-peluang baik berikutnya gitu. Tapi dalam mengerjakannya sih jujur terasa ya udah sih dikerjakan semaksimalnya aja sehingga ketika sampai di penayangan kemarin dan lihat hasilnya kayak oke, bagus gitu. Kan itu kan difilmin sama diperanin sama Bu Christine Bu Christine Hakim dan and Kak then Reza. Reza Rahardian. Nah, pertama kali pas tahu diperanin nih sama dua aktor yang wow banget, perasaannya gimana? Dan pas udah ditonton filmnya udah jadi, itu kayak gimana rasanya? Kayak Oke. ada rasa kayak wow gitu, amazed gitu sama diri sendiri. Wow, amazed sama diri sendiri tuh NPD banget ya? Enggak ya? Gak apa-apa, it's okay. Itu Itu kan hasil self-love kerja. ya? Self. Ketika tahu akan diperankan sama semua orang itu, Yes. semua orang itu, Semua jadi nggak cuma Kak Reza gitu kan, ada, ya itulah assemble itu tuh yang serem banget. Gue dengernya aja kayak, gue beruntung banget. Kesannya tuh kan kalau ada mereka filmnya pasti bagus gitu kan, kesannya gitu. Dan emang mereka nggak main-main Iya, sih gitu, kayak dari naskahnya, ketika nonton tuh mereka bawa dari naskahnya tuh langsung ke next level yang jadi natural banget gitu, dan disesuaikan banget tentunya juga dibantu sama visinya Mas Baim gitu ya, karena kan beliau berangkat dari aktor. Jadi kalau sebenarnya ketika nulis itu tuh kami udah tahu akan dimainkan sama siapa, karena pendekatan directingnya Mas Baim itu adalah lo harus tahu dulu siapa pemeran utamanya, baru kemudian naskahnya adjust dari situ. Jadi kita udah punya nih draft 1, draft 2, terus dia akan mikir talentnya. Dia akan mikir talentnya, di bayangan dia film keluarga ini itu tuh harus dimainkan sama ABCDE ini, salah satunya Kak Reza sama Bu Christine. Oh, berarti sebelum kakak udah sebelum Dalam proses menulis. dalam prosesnya menulis itu udah tahu cast-nya maunya siapa gitu. Udah tahu, dan waktu denger gue kayak dalam hati gue kayak gitu. Kayak shock gitu. Mungkin bos gue udah pernah, maksudnya Mbak Oka kan udah pernah Layangan Putus ya. Itu juga Putri Marino sama Kak Reza. Jadi mungkin dia udah bosan kali ya. Cuma kalau gue kan ini kayak anjir. Gue beruntung sekali gitu. Gue beneran beruntung aja gitu. Gue merasa kayak ini Tuhan lagi baik banget sama gue. Nah, apa sih perasaannya kakak pertama kali debut langsung kayak filmnya boom parah kayak gitu? Sebenarnya aku pernah jadi co-writer buat satu film sebelumnya yang tayang di bioskop tuh Air Mata Mualaf namanya ya. Air Mata Mualaf gitu.
eh ketika boom ya, aku biasa aja lagi jujur, maaf. Maksudnya bukan bukan yang kayak Jadi dia jatuhnya kayak merendah ya, nggak merendah, banget nggak gitu. merendah Sar. Cuma maksudnya kayak gue mau apa? Maksudnya itu tuh gini, film bisa 1 juta itu tidak hanya karena penulis. Ada banyak banget faktornya. Marketing, directing, casting. Jadi kayak kalau gue mau bilang gue bangga, tapi bangganya tuh ketika bisa menyelesaikan tulisannya aja sih sebenarnya. Dan ketika filmnya jadi, gue jadi kayak udah bisa menikmati dari sudut pandang penonton. Pas tahu dia 1 juta, ya oke, kita manfaatkan sebaik-baiknya, makanya kita konten dan lain-lain gitu. Karena you have to own it sih gitu. Itu potensi yang harusnya bisa dimaksimalkan sama orang-orang kreatif gitu. Ketika lo bekerja dalam sebuah project, ya lo harus own it. Kan selama prosesnya itu pasti banyak banget nih kesulitannya, nggak mungkin dong. Kayak apa aja sih kesulitan selama nulis, atau selama nulis kayak ada do something yang kayak bisa biar nggak stres gitu. Kesulitan yang pertama adalah bangun pagi ya. Kenapa bangun pagi? Karena jadi certain draft, kan kita awalnya draft pertama tuh dari aku dan Mbak Oka. Setelah itu Mas Baim itu jadi intens untuk ikut menulis tuh di draft kesekian. Nah, mulai dari beliau ikut nulis itu, nah Mas Baim itu bisa fokus mostly itu cuma pagi. Kalau untuk bekerja penulisan itu ya. Jadi kita harus datang kantor dia jam 8. Almost setiap hari. Udah kayak ngantor. Gitu. Padahal kita freelance kan gitu. Nah, jadi tiap hari selama beberapa minggu itu untuk draft-draft terakhir tuh kita bisa tiap hari jam 8 ke Tanah Kusir gitu. Jadi itu kesulitan yang pertama. Yang kedua adalah menyeimbangkan antara komedi sama dramanya ya gitu. Karena gini, kita bicara soal market sedikit. Nah, film Semua Akan Baik-Baik Saja itu kan proses nulisnya kurang lebih setahun. Jadi kita pitch ke Mas Baim itu di bulan ini 2026 ya? Yes, 2025 berarti kalau nggak salah ya, gitulah. Oh, berarti bukan setahun nulisnya kayak 8 bulan. 8 bulan hampir ya, setahun. Gitu. Dalam perjalanannya itu kan tren bioskop berubah-berubah ya gitu. Pasti. Pada waktu kita pitch itu pertama kali yang tren adalah film sedih, quote unquote ya. Yang pada waktu itu trennya adalah film yang bisa bikin lo nangis gitu. Iya. Terbaca marketnya sama kita pada waktu itu adalah orang udah capek nangis. Orang udah capek nangis, pengen yang lebih fun. Sehingga dalam perjalanan itu kita ubah haluan sedikit. Bahkan itu sempat mau jadi film action gitu, ya udah harusnya nggak apa-apa sih. Sempat mau jadi film action gitu openingnya, jadi ada mau semi action, terus kita kayak enggak deh gitu. Enggak deh. Tiba-tiba gitu. film action. Tiba-tiba action, tapi cuma core tetap drama. Karena kan premis drama ya, tentang keluarga yang begini gitu. Cuma ada layer yang kita pengen kasih experience yang berbeda sama penonton supaya ini nggak cuma jadi film nangis doang nih gitu. Ini bicara user experience ya gitu, bicara penontonnya. Nah, sampai akhirnya kita pertebal di komedinya. Kalau yang udah nonton akan tahu kan ada track yang cukup tebel di mana ada warga rusun yang kita ada beberapa karakter penting di rusun itu yang mereka punya cerita, kita kasih mereka porsinya masing-masing untuk quote unquote berkomedi gitu. Cukup tricky ya karena aku nggak yakin aku selucu itu. Mbak Oka juga biasanya kan nulis drama gitu, tapi mungkin karena kita bertiga juga gitu ya, Mas Baim, Mbak Oka sama aku, jadi ya bisa jalan lah, dibantu tentunya sama talent-talent yang lucu-lucu juga gitu. Itu ya itulah makanya kayak aku bilang kan, ketika filmnya 1, sekian itu aku merasa kayak I did my part aja. Banyak banget orang lain yang mungkin lebih berperan daripada aku dan Mbak Oka gitu. Apalagi aku cuma asisten ya. Aku co-writer gitu, bukan head writer. Gak apa-apa, tetap keren kok. Makasih ya, Sarah. Aku suka validasi itu. Kan tadi ngomongin kesulitannya aja nih, pasti sukanya pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada dong. Banyak. Bu mau di industri generally juga bisa. Kalau film itu aja lah. Kalau film Semua Akan Baik-Baik Saja, ini sih Mas Baim ngasih makannya enak gitu. Oh Mas Baim, aku juga mau makan, dikasih makan enak dong. Terus dia selalu merahasiakan vendor-vendor dia gitu loh. Oh my god. Kayak dimsum dan
Wow. Dan apa ya lagi yang enak ya kemarin? Dia ngasih makanan enak. Jadi lo bangun pagi tapi lo dapat makanan enak. Oh Makasih, my Mas god, Baim, oh gitu. pantas semangat ya. Semangat. Jadi nggak masalah bangun pagi Nggak tapi apa-apa. makanannya tetap enak Dapat dapatnya. dimsum pagi, dapat dimsum enak. Salah satu hal yang membuat aku merasa aku beruntung bisa bekerja sebagai orang yang menulis adalah aku jadi punya kesempatan untuk meletakkan perasaan dan hatiku tuh di karakter yang berbeda-beda gitu. Nggak suka apapun aku dengan ceritanya dan atau mungkin sejauh apapun aku dengan ceritanya, sebenarnya menurut aku itu pekerjaan utamanya penulis sih gitu. Jadi sebelum hal-hal teknis, sebelum hal-hal yang sifatnya lebih formula gitu, lo harus cari ke diri lo sendiri tuh kenanya di mana gitu. Berarti kalau misalkan nulis itu benar-benar harus dari hati banget ya. Balance lah, Balance. karena nggak kalau aku ya sekali lagi kalau aku Kalau kakak. menulis tetap pekerjaan. Aku nggak mau meromantisasi itu. Itu tetap sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Maksudnya makanya gue bilang tadi kan, ketika lo pengen di industri film lo harus beruntung, lo harus dikelilingi orang-orang baik. Yes, Gue lupa satu lagi apa. Oke, nggak Nanti- apa-apa. nanti di callback ya. Nanti Lupa diingetin lagi. kok. Aku selalu bisa ngingetin orang kok. Oh. Nah, tapi yang jadi pertanyaan aku nih, awal mula kakak jadi scriptwriter tuh gimana sih? Kan kayak banyak banget ya di bidang-bidang film itu kan banyak tuh, ada yang jadi art director, gini-gini semuanya. Kenapa bisa tiba-tiba mau jadi scriptwriter? Kan jadi waktu SMA kan wah itu kejauhan ya. enggak apa. Aku kuliah di UMN. Oke, kuliah di UMN. Kuliah film. Kuliah film, wow. Cukup beruntung kan? Iya. Beruntung. Dan beruntungnya lagi aku tidak mendapat penolakan dari orang tuaku. Anehnya, padahal aku bisa aja disuruh ambil yang lebih jurusan Cina-Cina gitu kan. Oh, jurusan Cina, Jurusan ekonomi gitu, bisnis, bisnis, akuntansi. Iya, di Prasmul bisa Iya, gitu. tapi kayak waktu aku bilang aku mau film gitu, anehnya mereka kayak tidak beruntungnya mereka tidak menentang gitu. Jadi aku masuk dengan Berarti mulus ke dari dalam awal UMN. udah ada supportnya berarti. Nggak support sih, cuma nggak Lebih menentang ke- aja. nggak Tapi menentang. duit itu support. Oh, Ya, iya, mereka duit yang support. bayar, Iya mereka kan? investornya ya kan. Yes. Jadi itu support, mereka support gitu. Entah kenapa. Itu harus ditanyakan sih. Ide konten yang menarik. Setelah itu masuk ke UMN. Ini baru aku sadari belakangan setelah mendekati lulus kuliah ya. Tapi aku pada waktu mau masuk UMN itu udah tahu aku masuk, ternyata aku masuk kuliah film itu karena aku memang suka cerita. Maksudnya aku suka mengkonsumsi dan bercerita. Oh, suka ya yapping ya, kalau zaman sekarang bilangnya gitu. Iya, nggak cuma yapping sih, maksudnya kayak aku suka yapping itu betul. Iya, betul. Aku suka yapping itu betul. Tapi aku juga suka buku gitu. Walaupun aku bukan pembaca yang kayak menargetkan setahun habis berapa buku, tapi aku cukup selang-seling antara fiksi dan non fiksi gitu. Non fiksi pun aku suka yang bentuknya perspektif gitu-gitu. Dalam perjalanannya waktu kuliah nyobain berbagai departemen, ternyata cocoknya nulis. Persimpangannya tuh ada waktu gue mau magang. Lagi-lagi gue beruntung ya. Lagi-lagi gue beruntung aja gitu dikelilingi orang yang baik. Pada waktu gue mau magang tuh sebenarnya gue lagi dalam posisi yang labil mau mana. Karena di kampus gue biasa aja. Gue nggak punya prestasi di film pendek, makanya tadi gue nggak mengakui gue berkarir di film pendek karena gue merasa gue nggak punya prestasi di film pendek gitu, which adalah medium yang biasa dikerjakan mahasiswa kan gitu, medium belajarnya memang film pendek. Sehingga gue ada di persimpangan pada waktu itu ditawarin sama salah satu dosen gue untuk magang jadi distribusi di sebuah PH. Gue tertarik karena memang menurut gue film marketing tuh menyenangkan. Itu salah satu hal yang menurut gue beririsan lah antara kreatif cerita gitu dan kalau lo penulis dan lo bisa berkontribusi ke dalam marketing, menurut gue itu juga adalah nilai tambah karena mau gimana pun juga penulis tuh adalah product development. Kalau di bisnis konvensional penulis itu adalah product development. Aku sih belum terlalu banyak terjun ke dunia film, jadi aku masih belum ada bayangan. Berarti kalau misalkan kakak nih nulis nih habis nulis, nah tapi itu ceritanya kakak yang buat sendiri?
Itu berarti kalau misalkan kakak mau jadiin film, berarti kakak kayak apply kayak ngajuin kayak this is my tulisan, kayak tertarik atau enggak kayak gitu ya? Kalau aku kan masih co-writer ya levelnya, maksudnya asisten writer berarti aku akan tanya dulu ke bos aku, siapapun bos aku yang aku rasa, karena kan setiap penulis yang sudah ada di industri itu biasanya dikenal untuk satu karakteristik tertentu. Misalnya film drama itu pasti udah ada penulisnya sendiri tuh gitu. Sama seperti director lah gitu. Kayak Mas Hanung dan Mas Yandi beda gitu. Kamu akan datang ke Mas Hanung untuk film yang seperti ini, Mas Yandi untuk untuk film yang seperti ini. Gitu, gitu-gitu. Sehingga gue minta dulu saran ke mereka menurut Mbak, Mas, Pak, Kak, whatever gitu, gimana? Tuh, baru ntar gate-nya dari mereka kalau misalnya memang cerita itu bisa tembus ya. Tapi tentunya kalau misalnya lo pengen sendiri juga nggak apa-apa gitu. Cuma kan yang punya akses ke produser-produser biasanya mereka ya. Gitu. Apalagi teman gue tidak sebanyak itu sebenarnya gitu. Pasti banyak kok. Kakaknya. Enggak, gue bilang gue beruntung doang. Enggak, itu kenapa sih beruntung? Itu emang udah jalannya Tuhan aja, Kak. Beruntung tuh emang semua manusia punya beruntung. Iya. Itu jalannya Tuhan. Betul, gue nggak menampik itu. Sebenarnya yang paling penting adalah pastikan lo kerja sama orang yang pengen bikin filmnya bagus. Film bagusnya apa, define dari awal. Ketika kita udah sepakat nih definisi film bagusnya itu seperti apa, kita akan saling percaya kok gitu bahwa apa yang kita lakukan itu pada akhirnya semuanya untuk filmnya gitu. Jadi misalnya kita kerja berdua nih, bertiga gitu ya di sini. Terus lo punya usulan, gue punya usulan, bentrok nggak apa-apa, kita cari tengahnya. Dan kita akan saling dengar karena kita saling percaya bahwa filmnya akan jadi sesuatu yang baik dan bagus. Dan kita lakukan semuanya untuk itu gitu kan. Oh, berarti benar-benar diskusinya banyak banget. Banyak banget, makanya kan tiap hari selama beberapa minggu jam 8 pagi. Itu Sejauh yang ini menyenangkan dari film. Karena lo nggak kerja sendirian. Ya. Gue malah merasa gue nggak terlalu bisa menulis sendirian lagi. Sampai sekarang ya gitu. Analogi dari bos gue adalah nulis tuh kayak main basket. Kenapa tuh? Gimana? Jadi lo passing yang penting lo, tapi kita bareng-bareng tujuannya cetak poin. I see. Jadi nggak bisa sendirian karena selalu lebih bagus kalau bareng-bareng sih. Gue sekali lagi gue. Kan ada yang bisa lebih nyaman sendiri ya gitu. Tadi kan kakak bilang ini berat tuh menyatukan cerita yang berkeluarga banget ke dalam komedi dikit. Nah, kan Antara drama dan komedi. itu kan sebenarnya lumayan sulit ya. Kalau di kita sih, kalau di kita kemarin kita bikin dulu kerangka dramanya. Draft drama awal tuh full drama, ya kan? Karena tadi marketnya begitu. Kita merespon marketnya full drama, set dari awal sampai akhir udah kelihatan. Terus ketika kita ada kebutuhan komedi, kita jadi cari bagian mana yang kira-kira kalau dimasukin komedi itu nggak maksa. Aku sebenarnya sebelum kesini pun aku nanya, ada temen aku yang dia punya adik berkebutuhan khusus. Nah, jadi dia sempat nonton. Nah, sebelum aku ngobrol-ngobrol tuh aku udah nanya dan aku udah cerita kan. Emang filmnya cukup rame ya maksudnya di FYP, di Instagram dan lain-lain. Dan emang jujur sedih karena dari temenku juga bilang kayak sedih tapi kayak lebih banyak menceritakan kehidupan sehari-hari banget katanya. Iya, itu terasa slice of life ya. Kayak tracknya banyak sih, ya. Kayak rumahnya di pinggiran rel kereta api. Itu kan yang sampai sekarang kan kalau di Jakarta kan banyak banget tuh ya yang rumahnya masih banyak di situ. Nah, itu kakak tuh nulis itu karena emang based on yang kakak lihat, yang pernah kakak rasain, atau ya itu ya udah kayak ide dari orang terus kakak bantu tulis dan kakak bantu mengembangkan. Konfliknya iya, tapi kan bagaimanapun juga karena background karakternya berbeda, perlu penyesuaian. Penyesuaian itu yang kita diskusikan waktu nulis gitu kan, kayak kelas sosialnya, masalahnya apa, gitu-gitu. Itu yang kita diskusikan. Tapi aku rasa masalah soal memilih diri sendiri atau keluarga tuh kan cukup universal ya. Dan memang film harus punya tema yang universal supaya bisa menembus berbagai kalangan. Betul. Tuh. Kalau masalah rel kereta sebenarnya itu keputusannya Mas Bayim. Iya, maksudnya ketika dia mencari lokasi dia bilang
kemarin gue nemu rumah bagus banget gitu di dekat, itu kan dekat rumah dia ya Oh. sebenarnya. Oh, itu. Ternyata dekat rumah dia kayak 5 menit kayaknya dari rumah dia gitu. Terus dia bilang bagus banget rumahnya gitu. Gimana kalau kita adapt skripnya ke situ? Nah, kakak selama menulis lebih suka nulis drama atau horor atau gimana? Aku ternyata suka drama. Lebih suka drama. Iya, ternyata aku suka drama. Horor. Kurang Aku percaya kalau misalnya kita nulis itu masalah jam terbang, karena aku merasa aku juga mediocre kan at first gitu, dan sampai sekarang sih aku merasa aku mediocre. Tapi yang penting adalah jam terbang sebenarnya. Selama kakak nulis juga mini drama, terus mikrodrama ya, mikrodrama sama mini series ya. Ya itu juga menyenangkan sih. Nah, berarti dari yang mikrodrama sama bikin series gitu kebanyakan drama-drama kayak percintaan, love life gitu. Tergantung bosnya ya sekali lagi. Tergantung gitu. bos ya, oke. Tapi sejauh ini kakak udah nulis. Aku action pernah. Horor pernah tapi nggak jadi tayang. Komedi pernah series gitu. Drama, komedi itu ya, yang ngeplay 3 itu tuh pernah gitu. Kamen Rider gue pernah. Sama Kamen Rider? Iya tapi brandnya ya, jadi dia itu seru banget. Ada brandnya Bardi. Oh ya, tahu yang robot kecil itu ya. Iya, dia punya series 6 episode di YouTube. Terus gue memang suka banget Tokusatsu. Super Sentai, jadi itu kayak dream come true. Itu kayak dream come kayak true. Itu udah yang dari dulu gue pengen, terus akhirnya gue bisa. Gue nggak nyangka aja di Indonesia gue akan menulis itu, gitu. Kayak ya apa gue harus ke Jepang untuk menulis Kamen Rider gitu ya. Ternyata nggak juga gitu. Jadi ownernya suka banget sama Tokusatsu gitu. Nggak cuma Kamen Rider, terus dia pengen bikin campaign brandnya dengan Kamen Rider itu. Bardion namanya. Gitu. Wow, keren banget berarti. Tapi sejauh ini kakak lebih suka di dunia film kayak atau yang bikin series atau kayak mikrodrama? Apa aja sih? Apa aja yang menghasilkan duit? Kalau duitnya udah ada, apa aja yang menyenangkan? Apa aja menyenangkan? Prioritasnya adalah hidup dulu, baru idealisme kalau aku. Kan sebelum kita nulis pasti ada ide-ide yang muncul dari otak kita sendiri kan. Nah, apa sih pemancing utama kakak membuat ide itu? Jawaban tipikal tuh keresahan banget gitu. Keresahan tuh jawaban tipikal banget sih. Cuma what you strongly feel aja sih. Kayak gue jadi ada satu ini aku bercerita feelingnya aja ya. Feelingnya seperti apa gitu. Kalau nggak kepanjangan, nanti kita bisa simpulkan kalau Jadi ada satu content creator yang aku suka banget. Dia dulu copywriter di multinational media, namanya Tangan Belang, IG-nya Tangan Belang. Terus dia cerita tentang pertama kali dia bikin konten. Kalau nggak salah itu adalah review tentang sebuah produk something digital gitu, yang dia bilang ketika dia di kantor dia tahu tentang sesuatu hal itu, dia pengen cepet-cepet pulang dan kasih tahu orang tentang hal itu. Perasaan itu tuh yang terjadi sih setiap kali kita mau bikin sesuatu, mulai dari tema, premis dan segala macam. Yang harus dicari itu adalah apa yang pingin kamu ceritakan. Makanya kadang kan ada cerita yang datang dari orang lain ya. Maksudnya misalnya premisnya udah ada atau sinopsisnya udah ada. Kayak yang tadi aku bilang, harus cari sudut pandang kamunya. Menurut kenapa cerita ini penting buat aku? Apa yang bisa bikin cerita ini penting buat aku? Bisa nggak kamu injak ke dalam situ? Biasanya kalau itu ketemu dan kamu masukin ke dalam ceritanya, terus kamu ngomong ke produsernya atau direkturnya dan mereka suka, karena setiap cerita ada jodohnya ya. Setiap gitu. cerita Tapi ada jodohnya. Selalu cari kenapa ceritanya penting buat kamu, karena kalau enggak hasil jelek sih. Kayak premis, temanya udah enggak kena di lo, ketika lo nurunin ke sinopsis, ke scene, semuanya akan jadi generic gitu. Semuanya akan jadi formula aja, kayak oh ya berarti penonton suka yang kayak gini, ketika menit segini ini waktunya ini deh, jadi gue taruh aja ini gitu. Nggak ada sesuatu yang bener-bener bikin lo fulfilling nulisnya dan jadi terasa beda ceritanya. Kalau lo memulai sesuatu biasanya dari keresahan, karena kan misalnya nih lo pengen ngomong tentang perselingkuhan, lo kan akan
berpikir bahwa kenapa ya di industri tertentu ini perselingkuhan tuh marak banget gitu Iya. dan kayaknya wajar gitu, bahkan dipegang sama bahkan orang-orang yang punya kekuasaan di situ tuh berselingkuh dengan santai, Santai. gitu, seolah ini hal yang wajar. Gimana kita mengambil sikap gitu, gimana kalau gue ada di lingkaran itu, gue akan bersikap seperti apa. Jawaban lo kan akan jadi idenya belum Belum tentu tentu. grande gitu. Bisa jadi eh, dua videografer ngomongin tentang temennya yang mau selingkuh, salah satu videografer tuh mau selingkuh, temennya gimana responnya. Oh, kan dari film pendek sampai ke film panjang kan itu penulisannya bakal berbeda. Nah, gimana sih cara treatmentnya itu dari perpindahan film pendek ke film panjang? Kalau film pendek, nah sebenarnya gue sekali lagi Yes. merasa gue tidak jago-jago banget bikin film pendek, tapi film pendek itu biasanya lu fokus dengan satu kejadian besar atau satu isu yang sangat, intinya masalahnya tidak boleh terlalu besar tapi isunya boleh besar. Kebayang nggak? Kejadian karena dia durasinya singkat, kejadiannya tidak boleh terlalu, kejadiannya adalah dari A menjadi B gitu. Kalau film panjang itu babaknya aja ada 8. Gitu. Jadi harus dari A, B, C, D, E sampai Z gitu. iya gitu. Jadi secara struktur tuh udah berbeda, dan kayak pola pikirnya setahu aku sejauh yang aku diajarkan memang berbeda banget gitu. Itu yang beda di tuntutannya. Kalau secara teknis strukturnya udah berbeda. Film pendek bebas banget sih. Mau nggak ada perubahan karakter juga nggak apa-apa. Karena kan yang kamu ingin bicarakan isunya kadang-kadang. Oh. Setahu aku, iya nggak? Gak boleh sebut nama lagi, gue kayak Aku pernah ditawarin menjadi apa namanya? Ellen Dracin. Ya bukan dracin sih, itu drama-drama yang Vertikal. yang vertikal yang ada di TikTok gitu. Terus habis itu ditawarin lah. Terus habis itu dia bilang, kamu bisa adegan kiss yang are you fine with that gitu. Terus aku kayak Susah sih cari oh my film kayak god. gitu di Ya, nah, terus apakah sekarang itu udah menjadi hal normal kayak, maksudnya kayak soalnya kayak banyak banget drama-drama vertikal yang ada di TikTok tuh kebanyakan kayak gitu. Ya itulah ya salah satu Iya, platform salah- leading di mikrodrama di Indonesia tuh. Udah berapa minggu kayak top one-nya adalah, judulnya adalah Subdued to My Dad's Best Friend. Oh my god. Itu dari judulnya aduh. Openingnya adalah ada cewek basa-basan pakai baju padel, lari menghampiri pacarnya lagi cuman di gang for some reason. Tapi dia AI sih, jadi kayak gitu. AI tapi kan ada beberapa Iya, adegannya yang tetap tetap gitu. nah itu emang sengaja emang mau bikinnya itu biar penonton tuh nontonin si dramanya, atau emang sekarang targetnya emang yang lain-lain tuh penulis kayak gitu. Wow. Soalnya kayak Oke. gak mungkin dong kayak tiba-tiba mau bikin drama yang kayak gini, kan nggak mungkin. Pasti dari penulisnya juga ada kepikiran ide kayak gitu kan. Oke. Ini Selama kakak menjadi scriptwriter nih gitu. Ini Annabelle ya, Analisa Gembel. Analisa gembel. Analisa Oke. Gembel. Karena punya data, karena punya data. Tapi kan ketika kamu bikin sebuah produk, atau sebuah produk lah ya. Sebuah produk kan kamu harus ketemu namanya touch point ya. Touch point yang kemudian bikin produk itu bisa masuk ke marketing funnel, attention in I-nya gue lupa, AIDA itulah. Interest, desire, action. Kayaknya gitu trennya adalah lo bisa dapat attentionnya dengan cara seperti itu, dengan scene. Makanya tujuan scene tuh sensasi sebenarnya. Ketika lo dapet sensasi itu, ada kemungkinan lo akan lanjut untuk nonton episode berikutnya, dan sensasi itu dikasih secara gimana ya, kayak misalnya episode 1 dikasih, ntar episode 5, 6 itu ada lagi gitu, tapi diisi tengahnya itu drama gitu, dramanya tuh di situ, tapi tetap ada sensasi yang keep you hook gitu. Dari kayaknya ini malah lagi nggak ada data ya, tapi kayak gitu. Makanya kadang-kadang
dramanya udah bagus gitu, terus tiba-tiba ada tuh kan, jadi sekarang ada mikrodrama Korea ya, itu bagus-bagus banget sih. Menurut gue kayak talentnya bagus banget, ceritanya bagus banget, ya, actingnya, eksekusinya tuh bagus, udah kayak drakor divertikalin gitu. Actingnya tuh bisa selembut dan sesubtle itu, kecuali adegan-adegan tampar-tamparan, bacot-bacotan itu ya gitu. Tapi tetap mereka kasih intimate scene yang aneh itu gitu. Gitu. Walaupun penempatannya tepat, cuma kan sebenarnya nggak perlu sampai sana gitu. Cuma jangan-jangan memang itu kebutuhan dari penontonnya, demand-nya gitu. Yang mungkin nggak ada yang demand itu ya, cuma itu yang keep penonton untuk oke, ini berkesan kali gitu. Tapi kayak kalau di PH gue sih nggak mengusahakan untuk nggak ke sana. Maksudnya nggak menggait penonton dengan cara itu. Selalu cari selalu bikin strong di ceritanya sebisa mungkin gitu. Formulanya ada yang kita ikutin, ada yang kita twist gitu-gitu. Oke Kak, boleh nggak sih aku dikasih 3 harap sebelum Kakak menjadi penulis profesional? Kayak, aduh, harusnya tuh dulu tuh gue udah tahu nih, tapi kayak Kakak baru nyadarnya tuh pas udah dititikin nih. Aku harap aku sadar lebih cepat bahwa mau bagaimanapun juga sebagai penulis itu adalah pekerjaan profesional. Jadi walaupun teknisnya berbeda dengan pekerjaan lain, rasa tanggung jawabnya harus sama. Kamu harus tetap melakukannya dengan sebaik-baiknya karena kamu bertanggung jawab sama orang lain dan Tuhan yang kasih kamu pekerjaan itu. Harusnya gue lebih berani lagi dalam memulai karir gue. Karena awalnya gue ragu gitu. Kayak cocok nggak ya gue jadi penulis? Bisa nggak ya gue hidup sebagai penulis gitu? Turns out yang baik adalah lo mulai aja dulu gitu. Karena semua orang punya titik mulai masing-masing kan. Sama kayak nulis lah gitu. First draft tuh pasti jelek. Jadi lo harus revisi lagi. Yang membedakan penulis bagus sama enggak adalah seberapa kuat dia revisi. Mau seberapa banyak dan seberapa tahan lo taruh hati lo selama lo revisi itu. Karena kan kadang revisinya nggak sedikit. Iya benar. Berkali-kali gitu. Dan kadang-kadang draining gitu. Mulai dari hal kecil sampai hal gede gitu kan. Jadi penulis itu memang bukan sesuatu yang mudah, as in merintisnya ya gitu. Kayak kadang lo nggak tahu apakah lo kan nggak akan pernah tahu sebenarnya tahun ini lo akan ngerjain apa. Bener. Lo nggak akan tahu karya lo tahun ini apakah akan lebih bagus daripada karya lo yang tahun lalu. Bener nggak sih gue ngomongnya? Benar. Ya, gue kayak hilang gitu. Gue berharap gue nggak perlu cemas dengan prosesnya gitu, karena menunggu itu adalah bagian dari proses juga sih. Menjadi penulis itu menakutkan, tapi feeling gue sih semakin sesuatu itu menakutkan, semakin lo harus coba untuk ngelakuin itu, karena artinya lo seasing itu sama hal yang ingin lo coba itu. Kalau lo nggak coba ntar lo nyesel. Yes. Ya bahasa lainnya gitu. Intinya jangan pernah takut untuk mencoba, karena sebelum kita mencoba kita gak akan tahu ke depannya gimana. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke guys, thank you for mendengarkan kita bincang-bincang pada hari ini. Bye. Bye. Oh, main kamera